ada istilah seperti ini, yang baik belum tentu benar, tapi kalau benar itu pasti baik. Nah, dhamma itu adalah satu kebenaran dan itu pasti akan mengarah kepada kebaikan. Banyak orang yang mempersepsikan bahwa ya semua dhamma, ya jadi semua baik. Ya, kalau konteksnya secara umum ya mau baik mau buruk itu juga bagian dari dhamma sebenarnya. Tapi bagaimana kebaikan itu yang bisa mengarah kepada kebenaran yang harus kita pahami. Jadi enggak semua yang baik itu benar. Banyak muatan-muatan pandangan salah yang juga akan kalau kita bisa teliti itu kita bisa temukan. Ya, kayaknya Buddha juga sudah memprediksi bahwa di masa yang akan datang, ketika syarat-syarat ciri-ciri penurunan dhamma, bahwa ada sudah memulai yang dibilang dhamma bukan menjadi dikategorikan sebagai adhamma, tapi yang adhamma dianggap sebagai dhamma, seperti itu. Nah, itu juga sekarang sudah mulai banyak ya yang menganggap itu dhamma padahal adhamma, yang juga bagian dari dhamma itu dianggap sebagai adhamma. Anda sebagai umat harus pandai mengerti ini. Juga yang winaya dianggap awinaya, yang awinaya dianggap winaya. Biasanya kalau winaya, mana mungkin biku misalnya hidup zaman sekarang seperti ini gitu. Atau gak apa-apa lah zaman sekarang sudah modern, jadi ya cincai-cincai aja. Nah, itu kan jadi pembenaran. Buddha sudah memprediksi itu syarat-syarat penurunan dhamma. Dan penurunan dhamma sekali lagi mulainya dari dalam, bukan dari luar. Ya, ketika dalamnya rusak, ketika pemahaman dari umat-umatnya juga atau pelakunya lemah, ya akan hancur dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Nah, ya Guru Bante Pausiado memperkirakan kenapa Indonesia waktu zaman Majapahit itu hancur, karena mereka nggak praktek dhamma dengan benar. Ya, jadi rapuh dari dalam sehingga mudah dihancurkan karena dalamnya sudah keropos, bisa dibilang rapuh. Banyak yang kecewa terhadap dhamma itu sendiri. Nah, padahal dhamma itu sempurna. Kekecewaan itu ya karena ya mereka melihat para praktisi dhammanya itu nggak sesuai. Yaitu balik lagi kama, kelompok pada saat itu. Ya, sehingga mereka mulai kecewa dengan dhamma dan meninggalkan dhamma, sehingga ya diserang oleh yang berkepentingan. Ya, itu prediksi dari Pausiado. Dulu Indonesia negara besar, negara Buddhis bisa dibilang ketika zaman Majapahit itu sendiri dan Sriwijaya. Tapi ya karena rapuhnya di dalam sehingga bisa dihancurkan. Tapi balik lagi itu semua sesuai hukum alam anicca, perubahan. Makanya kita sebagai pelaku di dalam sasana ini harus banyak tahu ya tentang dhamma itu yang bagaimana, yang adhamma itu bagaimana, yang winaya itu seperti apa, yang awinaya itu seperti apa. Nah, ciri dhamma secara dasarnya adalah ketika sesuatu itu mengarah kepada pengikisan kekotoran batin, loba, dosa, moha, itu adalah dhamma. Ya, itu secara sederhananya. Prakteknya, secara teknikalnya, ya itu di lapangan akan bermacam-macam variatif. Tapi yang mengarah kepada kekotoran, pengikisan kekotoran batin itu adalah dhamma. Ya, jadi apapun yang tidak menambah kekotoran batin itu adalah dhamma sifatnya. Ya, demikian yang bisa Bante sampaikan. Semoga bisa menambah pemahaman Anda untuk ya menjaga dhamma dengan baik, mempraktikkan dhamma dengan baik, sehingga dhamma yang murni tetap bertahan lama.